Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada sesi ini saya coba menjelaskan tentang project based learning yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah PMS, HIV, dan AIDS. Nah, kita masuk ke dalam pokok bahasan tentang stigma dan diskriminasi terhadap HIV/AIDS ya. Ini kalau saya rencanakan ini di pertemuan 10 ya, 11, 12, nanti kalau jika kurang kita bisa tambahkan satu pertemuan lagi yaitu 13. Jadi di dalam project based learning ini ada suatu project yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa ya. Baik, untuk nanti terkait tentang pekerjaan ini kita bentuk dalam kelompok kecil ya. Harapannya nanti ada luaran dari mata kuliah PMS, HIV dan AIDS. Nah, langkah pertama yang terkait itu adalah kita akan melakukan mengidentifikasi terkait tentang masalah stigma pelajar terhadap HIV/AIDS ya. Ini modelnya gimana kita identifikasi dengan melakukan mini riset kecil-kecilan yang tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi pelajar terkait HIV/AIDS dan orang dengan HIV/AIDS ya. Jadi di sini sudah saya sediakan instrumen penelitian yang menggunakan instrumen penelitian itu adalah kuesioner yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya berdasarkan penelitian sebelumnya ya. Jadi nanti silahkan nanti digunakan untuk mengetahui persepsi pelajar terkait tentang HIV/AIDS. Nah, nanti sasarannya adalah pelajar SMP dan SMA. Jadi silakan saja ya nanti teman-teman bisa mencari mana nih konsepnya. Kalau kesannya bisa menggunakan konsep populasi sampel dalam metodologi penelitian secara ilmiah, it's okay gitu ya kan. Tapi bukan kita susulit nih terkait dengan random sampling dan lain sebagainya. Nah itu bisa aja pakai purpose sampling ya. Nanti silakan baca terkait dengan bagaimana mengambil teknik samplingnya. Nah, tujuannya ini ya, jadi kita pengen tahu, memetakan, mengidentifikasi bagaimana sih persepsi pelajar tentang HIV/AIDS, stigma, dan terkait tentang ODA. Nah, harapannya nanti setelah ini diperoleh hasilnya, setelah dianalisis ya, ini juga menggunakan basic mata kuliah sebelumnya adalah metodologi penelitian, kemudian biostatistik, deskripsi diferensial, dan manajemen data. Nah, langkah kedua yaitu hasil dari mini riset analisis stigma pelajar terhadap HIV/AIDS ini kemudian nanti dibuat media KIE. Media bagaimana kita buat suatu media edukasi yang berhubungan dengan stigma pelajar terhadap HIV/AIDS ya. Dan tentunya materi apa saja itu nanti berdasarkan hasil ya, dari hasil yang kita dapatkan di langkah yang pertama atau berdasarkan hasil mini riset yang dilakukan. Kemudian buat medianya apa nanti dibebaskan, tetapi di dalam kuesioner yang nanti akan dibagikan kepada sasaran itu nanti kita akan meminta kira-kira media edukasi jenis apa sih yang mereka senangi. Jadi nanti silakan bisa dimodifikasi ya untuk pertanyaan itu, sehingga nanti ini menjadi dasar bagi masing-masing kelompok untuk membuat media apa sesuai dengan hasil riset dan hasil media yang disenangi oleh pelajar SMP dan SMA. Kemudian lakukan pengukuran terhadap efektivitas media tersebut. Nah, ini sama juga ketika kita sudah buat media, ada poin-poinnya atau blueprintnya apa saja yang kita ukur, yang kita buat, kemudian bagaimana kita mengukur efektivitas dari media yang kita lakukan. Yang paling sederhana adalah terkait tentang bagaimana pengetahuan dan sikapnya terhadap media KIE. Jadi tujuannya ini kita pengen remaja SMP dan SMA ya, ini mengetahui terkait tentang HIV/AIDS dan stigma yang ada, dengan harapan ketika mereka punya pemahaman pengetahuan yang baik, itu mereka tidak akan punya stigma yang negatif dan mendiskriminasikan dari orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Dan ini juga sebagai langkah dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja terkait tentang HIV/AIDS dan bahayanya. Dengan demikian nanti kita akan lihat bagaimana sih selama ini pemahaman pelajar terkait tentang HIV/AIDS.
Nah, kemudian buat hasilnya di step 1 dan step 2 dan akan dipresentasikan. Nah, kemudian di sini saya sudah membuatkan terkait tentang instrumen penelitian. Jadi nanti ini tidak mesti harus pakai paper ya. Jadi tidak perlu, sebetulnya tidak mesti harus di print ya. Ini silahkan nanti masing-masing kelompok bisa memindahkan dalam bentuk Google Form. Mungkin Google Form yang agak lebih mudah ya, dan dia less paper, mengurangi biaya untuk fotokopi dan bisa lebih lebih hemat ya. Nah, ini nanti jangan lupa inform konsennya, buat aja di dalam Google Form, jadi nanti bisa dibagi kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Itu nanti bisa dibuat ya. Kemudian nanti bisa digabungkan. Nah, ini ada kuesionernya, ada identitas, nanti bisa didiskusikan, bisa kita diskusikan dari WAG ya, WhatsApp group terkait dengan ini, apa yang memang perlu kita tambahkan atau yang perlu kita diskusikan atau yang ada masih bingung. Ini terkait inisial, usia, jenis kelamin, pendidikan ayah, pendidikan ibu, pernah mendapatkan informasi tentang HIVS, dari mana mengetahuinya. Kemudian media edukasi yang lebih disukai ya. Jadi kita akan menanyakan ini terkait tentang media edukasi yang lebih disukai. Apa nanti tolong disesuaikan, ini ada video pendek di medsos, bisa pakai TikTok dengan aplikasi yang lainnya, leaflet, musik, booklet dan lain sebagainya. Jadi kita berdasarkan nanti hasil yang ada kita survei kita itu akan kita menjadi dasar media apa yang akan dibuat oleh masing-masing kelompok. Nah, ini ada kuesioner dengan tingkat pengetahuan. Ini adalah salah satu kuesioner dengan menggunakan health belief model ya. Nanti di ini aja dituliskan saja terkait dengan ini sudah tervalidasi validitas dan rehabilitasnya. Nah, itu mungkin dari saya. Nanti kalau untuk kelompoknya silahkan dibuat dibagi 2 sampai 3 kelompok ya. Kayaknya kalau 2 terlalu banyak ya, saya harapannya 3 dengan jumlah sampel minimal. Jadi satu orang itu mencari minimal 20 responden ya, semoga 15 sampai 20 lah ya, 15 sampai 20 responden, sehingga nanti kita bisa jadikan satu ya, hasilnya seperti apa, kemudian nanti kita bisa membuat media, dan itu nanti akan menjadi project, luaran project dari mata kuliah PMS, HIVD, dan AIDS. Mungkin itu dari saya, terima kasih, nanti silakan bisa kita diskusikan di WhatsApp group. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.